Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, di sini saya akan menyampaikan review materi mata kuliah teori dan praktikum konseling psikodinamik yang diampu oleh Bapak Dr. Kadek Surenate SPD MPD Kons dengan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Niwayan Yuni Arsita dengan NIM 20110110009 dari kelas BKA. Nah, topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian psikoanalisis menurut Sigmund Freud, yang kedua, kepribadian menurut Sigmund Freud, yang ketiga, kehidupan mental menurut Sigmund Freud, dan yang keempat, perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Selanjutnya ada yang pertama yaitu pengertian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Dalam teori ini, tokoh psikologinya yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan salah satu tokoh psikologi barat berkebangsaan Jerman, keturunan dari Yahudi yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, dan ketika Hitler bangkit, Freud melarikan diri ke Inggris dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Selanjutnya ada pengertian psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memiliki suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Selanjutnya yang kedua ada kepribadian menurut Sigmund Freud. Ada 3 struktur dari kepribadian manusia, yaitu yang pertama ada ID. ID merupakan energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi 3 kebutuhan dasar, seperti makan, seks, menolak rasa sakit, ataupun merasa tidak nyaman. Menurut Freud, ID berada di alam bawah sadar, tidak ada kontak dengan realitas. Cara kerja ID berhubungan dengan prinsip kesenangan, yakni selalu mencari kenikmatan dan selalu menghindar dari ketidaknyamanan. Yang kedua ada ego. Ego ini terperangkap di antara 2 kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realitas dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realitas. Ego menolong manusia untuk mempertimbangkan apakah ia dapat memuaskan diri tanpa mengakibatkan kesulitan atau penderitaan bagi dirinya sendiri, dan ID dan ego tidak memiliki moralitas karena keduanya ini tidak mengenal nilai baik dan nilai buruk. Selanjutnya ada yang ketiga, superego. Nah, dalam hal ini, superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan nilai buruk, atau conscience. Sebagaimana ID, superego tidak mempertimbangkan realitas karena tidak bergumul dengan hal-hal realistik, kecuali ketika impuls seksual dan agresivitas ID dapat terpuaskan dalam pertimbangan moral. Selanjutnya yang ketiga ada kehidupan mental menurut Sigmund Freud. Kehidupan mental menurut Sigmund Freud di sini ada 3 tingkat, yaitu
alam tidak sadar, alam bawah sadar, dan alam sadar. Nah, dalam alam tidak sadar menjadi tempat segala dorongan, desakan, maupun insting yang tak disadari tetapi ternyata mendorong perkataan, perasaan, dan tindakan kita. Freud meyakini bahwa keberadaan alam tidak sadar ini hanya bisa dibuktikan secara tidak langsung. Baginya, alam tidak sadar merupakan penjelasan dari makna yang ada di balik mimpi, kesalahan ucap, dan berbagai jenis lupa yang dikenal sebagai represi. Selanjutnya, yang kedua ada alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini memuat semua elemen yang tidak disadari, tetapi bisa muncul dalam kesadaran dengan cepat. Nah, isi alam bawah sadar ini datang dari dua sumber. Nah, datang dari dua sumber, tetapi yang pertama ada persepsi sadar. Freud yakin bahwa pikiran bisa menyelinap dari sensor yang ketat dan masuk ke alam bawah sadar dalam bentuk yang tersembunyi. Selanjutnya yang ketiga ada alam sadar. Dalam alam sadar ini ada dua pintu yang dapat dilalui agar dapat masuk ke dalam alam sadar. Pintu pertama adalah melalui sistem kesadaran perseptual, yaitu terbuka pada dunia luar dan berfungsi sebagai perantara bagi persepsi kita tentang stimulus dari luar. Dengan kata lain, hal-hal yang kita rasakan melalui indera yang tidak sanggup mengancam masuk ke dalam alam sadar. Freud mengatakan bahwa untuk menyalurkan dorongan-dorongan primitif yang tidak bisa dibenarkan oleh superego, ego mempunyai cara-cara tertentu yang disebut dengan mekanisme pertahanan diri. Nah, di sini ada 7 mekanisme pertahanan diri, yaitu ada represi. Represi adalah suatu hal yang pernah dialami dan menimbulkan ancaman bagi ego atau ketidaknyamanan ketika sedang mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan individu. Yang kedua ada pembentukan reaksi. Nah, seseorang bereaksi justru sebaliknya dari yang dikehendakinya dan tidak melanggar dari superego. Misalnya, seorang ibu membenci anaknya karena anak ini hampir merenggut jiwanya saat proses persalinan. Tetapi superego tidak membenarkan perbuatan itu. Oleh karena itu, ibu bertindak sebaliknya, yaitu dengan sangat menyayangi sang anak secara berlebihan. Yang ketiga yaitu ada proyeksi. Nah, karena superego seseorang melarang ia mempunyai suatu perasaan atau sikap tertentu terhadap orang lain, maka ia berbuat seolah-olah orang lain itu yang mempunyai sikap atau perasaan tertentu terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya yang keempat ada rasionalisasi. Dorongan-dorongan yang sebenarnya dilarang oleh superego, namun dicarikan penalaran sedemikian rapat, sehingga seolah-olah dapat dibenarkan. Yang kelima ada sublimasi. Dalam sublimasi, dorongan-dorongan yang tidak dibenarkan oleh superego, tetapi dilakukan juga dalam bentuk yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat. Nah, yang keenam ada kompensasi. Dalam kompensasi, usaha untuk menutupi kelemahan di salah satu bidang atau organ dengan membuat prestasi yang tinggi di organ lain atau di bidang lainnya. Dengan demikian, maka ego terhindar dari ejekan atau rasa rendah diri. Selanjutnya ada regresi. Untuk menghindari kegagalan atau ancaman terhadap ego, individu mundur kembali ke taraf yang lebih rendah, misalnya ia menjadi kekanak-kanakan. Selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud di sini ada 5 fase. Menurut Freud, individu mengalami fase perkembangan yang berbeda-beda pada tiap tingkatannya.
dorongan-dorongan yang akan terus berkembang menjadi dorongan seksual pada orang dewasa. Hal-hal itu melalui beberapa tingkatan fase perkembangan, yaitu yang pertama ada fase oral, yang kedua ada fase anal, yang ketiga ada fase palik, yang keempat ada fase laten, dan yang kelima ada fase genital. Berikut saya jelaskan fase-fase perkembangan menurut tingkatannya. Yaitu yang pertama ada fase oral. Pada fase ini, kepuasan seksual terutama terdapat di sekitar mulut. Contohnya itu pada perbuatan bayi yang menyusu pada ibunya atau memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Yang kedua ada fase anal. Nah, pada fase ini kisaran yang dilakukan yaitu pada usia kira-kira 2 tahun. Nah, daerah kepuasan dalam fase ini yaitu kepuasan seksual anak yang berpindah ke anus dan anak tersebut mendapat kepuasan dengan menikmati duduk di pispot dengan jangka waktu yang lumayan lama. Selanjutnya ada fase palik. Nah, dalam fase ini kisaran usia pada anak-anak itu yaitu usia 6-7 tahun. Di mana saat ini dalam fase ini anak memiliki kenikmatan seksnya pada alat kelamin. Namun kenikmatan ini berbeda dengan orang dewasa yang tujuannya yaitu mengembangkan keturunan. Yang keempat yaitu fase laten. Nah, dalam fase ini dimulai pada kisaran usia 7-8 tahun. Sampai ia menginjak ke awal masa remaja. Seolah-olah dalam fase ini tidak ada aktivitas seksual. Oleh karena itu, masa ini disebut masa laten atau masa tersembunyi. Yang kelima ada fase genital. Nah, fase ini dimulai pada saat anak-anak ke masa remaja dan segala kenikmatan di sini yaitu berfokus pada segala kepuasan seks terutama berpusat pada alat-alat kelamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni.